Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait dengan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi serta mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara. Hasto terbukti menyuap mantan komisioner KPU terkait dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR sekaligus buronan Harun Masiku. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto juga diwajibkan membayar denda 250 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Hasto dinilai terbukti menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 sekaligus buronan Harun Masiku. Menurut Hakim, Hasto terbukti menyediakan uang 400 juta rupiah untuk Wahyu Setiawan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti. Sementara itu, Hasto menyebut kasusnya bermuatan politik dan sebagai upaya mengganggu Kongres PDIP. Atas vonis hakim, Hasto mengaku akan mempelajarinya sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya. Pihak-pihak yang menjadi korban ketidakadilan dari kekuasaan khususnya wong cilik. Karena itulah terhadap putusan tadi, ya saya terima dalam konteks bahwa ini adalah ketidakadilan. Bahwa tema menggugat keadilan itu akan selalu relevan, apalagi ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan.
mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penasihat hukum yang tadi juga analisis sementara ini logika hukumnya tidak cukup kuat, sehingga tentu saja kami harus mempertimbangkan secara jernih setelah kami menerima putusannya. Adapun putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Hasto juga disebut menghalangi penyidikan KPK menangkap Harun Masiku yang buron sejak 2020 lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saat sidang putusan berlangsung, ratusan pendukung Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menggelar aksi pengumpulan koin peduli Hasto di depan Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Masa menilai kejaksaan hanya menangani kasus receh. Silakan ambil tempat, bendera tetap dipegang, kita boleh duduk. Ratusan pendukung dan simpatisan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melakukan aksi pengumpulan koin peduli Hasto di depan Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Aksi sebagai bentuk perlawanan atas tuntutan jaksa yang menurut pendukung Hasto, kejaksaan hanya menangani kasus receh. Jika koin terkumpul akan digunakan untuk membayar denda yang tercantum dalam vonis hakim. Artinya 600 juta, bagaimana seorang jaksa itu mengurusi kasus receh, sementara masih banyak kasus ribuan triliun, ratusan triliun, itu tidak pernah mereka ungkap. Inilah hasil dari jaksa penuntut umum yang hanya maunya mengurusi kasus-kasus receh. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Hasto. Hasto juga diwajibkan membayar denda 250 juta rupiah. Jika tak dibayar, Hasto harus menjalani hukuman tambahan 3 bulan kurungan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam sidang vonis Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berpendapat bahwa penuntut umum Ganjar duduk di baris kedua kursi pengunjung sidang. Di seberang kursi Ganjar hadir pula sejumlah elit PDI Perjuangan seperti Adiana Pitupulu, FX Hadi Rudiatmo, dan juga Jarod Saiful Hidayat. Keempatnya kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Usai pembacaan vonis 3,5 tahun, Ganjar Pranowo menghampiri Hasto Kristianto. Ganjar tampak menyalami dan memberikan semangat dan dukungan untuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Penuntut umum tidak berhasil membuktikan dakwaannya secara meyakinkan.